Assalamualaikum. Hi. Nice to see you again in Masidah channel. Today's lesson we are going to discuss about the difference between hortatory and analytical exposition. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi perbedaan antara teks hortatory dan analytical pada bahasa Inggris tingkat lanjut kelas 11 di kurikulum Merdeka. So, stay tuned and enjoy watching. Let's show you about the social function between hortatory and analytical exposition. First, the social function of analytical exposition is to invite the readers to pay attention to the issue discussed. On the other hand, hortatory is to influence the readers to agree with the views written. Nah, di sini ada perbedaan antara hortatory dan analytical. Pada hortatory bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar setuju terhadap permasalahan yang sedang disampaikan oleh penulis. Sedangkan pada teks analytical bertujuan untuk mengajak pembaca untuk lebih perhatian terhadap isu atau masalah yang sedang. Next, let's discuss generic structure of hortatory and analytical exposition. Between hortatory and analytical exposition have different generic structure. Look at this. The first from hortatory, thesis. Thesis is the announcement of issue concern, while thesis in analytical introducing the topic and indicating the writer's point of view. Sama-sama menggunakan thesis di sini. Jadi untuk hortatory dan analytical pada tahap pertama generic structure menggunakan tesis. Dilanjutkan pada tahap kedua sama-sama harus menunjukkan argumen yang mendukung pada topik yang dibahas. Nah, yang membedakan antara hortatory dan analytical adalah from the last is recommendation. Kalau hortatory diakhiri dengan recommendation, sedangkan analytical diakhiri dengan reiteration. What is recommendation? Recommendation is statement of what ought to or not ought to happen. And reiteration is restating the writer's point of view. Jadi di sini kalau reiteration berarti menyimpulkan apa yang disampaikan dari argumen-argumen yang di atas itu disimpulkan secara jelas. Tetapi kalau recommendation itu adalah berupa rekomendasi. Haruskah atau tidak haruskah kita melakukan apa yang dibahas pada topik? Nah, dari generic structure di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara hortatory dan analytical sebagai berikut. Yang pertama pada hortatory berupa tesis, sama halnya dengan analytical. Yang pertama sama-sama berupa tesis, kemudian diikuti dengan argumen. Nah, pada hortatory, tesis yang disampaikan adalah berupa opini penulis yang bersifat mempengaruhi. Jadi opini penulis terhadap suatu permasalahan yang bersifat mempengaruhi pembaca. Sedangkan tesis pada analytical yaitu berupa pernyataan penulis terhadap suatu permasalahan yang sifatnya adalah menyadarkan kepada para pembaca betapa pentingnya atau betapa berharganya sesuatu masalah atau topik tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu argumen. Argumen pada hortatory yaitu berupa alasan yang mendukung pada opini penulis. Sama halnya dengan analytical, setelah tesis diikuti dengan argumen yang berupa berisi uraian penulis terhadap ide-ide yang mendukung terhadap topik yang disampaikan pada tesis. Kemudian hortatory pada akhir dari argumentasi diakhiri dengan recommendation. Apa yang dimaksud dengan recommendation? Yang dimaksud dengan recommendation atau isi dari recommendation adalah berupa saran atau nasihat
nasihat yang ingin disampaikan kepada penulis terhadap suatu permasalahan yang disampaikan. Sedangkan yang terakhir pada analytical setelah argumen berupa reiteration. Apa yang dimaksud dengan reiteration? Reiteration adalah pernyataan ulang atau kesimpulan atau menjelaskan ulang apa yang disampaikan terhadap sebuah permasalahan. Nah, itulah perbedaan antara hortatory dan analytical. Can you catch the point? Now on this slide, we will show you about the language features between hortatory and analytical exposition. Yang pertama adalah sama-sama menggunakan simple present tense baik hortatory maupun analytical. Jadi tenses yang digunakan wajib menggunakan simple present tense. Kemudian pada hortatory di sini menggunakan temporal connectives. Apa sih yang dimaksud dengan temporal connectives? Yang dimaksud dengan temporal connectives adalah misalnya contohnya adalah first, second, third, atau firstly, secondly, atau mungkin after, finally, since, itu disebut dengan temporal connectives. Sedangkan ada action verbs, misalnya contoh-contoh kata action verbs adalah ask atau tell atau argue, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah recommendation. Recommendation itu maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan ajakan, yaitu berupa should atau must atau ought to atau not ought to. Nah, untuk analytical ini yang pertama adalah selain menggunakan simple present tense, menggunakan internal conjunction. Apa sih yang dimaksud dengan internal conjunction? Yang dimaksud dengan internal conjunction contohnya misalnya besides, in addition, atau meanwhile, kemudian on the other hand, then, next, dan seterusnya. Kemudian untuk causal conjunction misalnya because of, so, atau so that, etc. Kemudian express writing feelings or idea, kalimatnya berupa apa? Yaitu kalimat yang berupa conclusion, yaitu menyampaikan, menegaskan kembali atau menegaskan ulang apa yang sudah disampaikan dari argumen-argumen yang ada di atas. Jadi bisa disimpulkan pada reiteration ini. Jadi jelas perbedaannya. Language features di sini menggunakan should or must or ought not to. Kemudian kalau express writing feelings or idea itu I conclude that atau pokoknya menggunakan penegasan ulang, memberikan penjelasan tentang kesimpulan apa yang akan disampaikan dalam argumen-argumen yang ada di atas. Now, I give you the examples about hortatory text. Look at the title, Create a Healthy Workplace and Don't Be Overworked. The first is thesis. An unhealthy workplace will cause illness for its employees. Di sini penulis memberikan pendapatnya tentang an unhealthy workplace, ya. Jadi ini adalah kunci utama dari teks tersebut. Kita lihat kalimat yang berikutnya adalah tentang penjabaran bagaimana an unhealthy workplace will cause illness for its employees. Kemudian kita lanjutkan dengan argumen-argumen. There are three kinds of argument. Why? Because you know that we never try to make just one argument, ya. Kita tidak boleh membuat argumen hanya satu, pasti harus lebih dari satu supaya meyakinkan kepada para pembaca, oh ternyata an unhealthy workplace will cause illness, itu nyata gitu. Jadi yang pertama kita lihat argumennya, overwork can make health drop. Nah ini adalah kalimat utama.
kalimat utama, in fact, it's not uncommon for employees to suffer bla bla bla, ini merupakan kalimat pendukung. Jadi pokok pikiran yang ada pada kalimat pertama akan dijelaskan dengan kalimat pendukung. Ini namanya elaboration, yaitu menjelaskan dari pokok pikiran yang ada. Kemudian companies should pay attention. Nah, ini mungkin ini merupakan saran. Companies should pay attention to the health of employees, not only with insurance. Jadi ini merupakan alasan kenapa sehingga argumen ini bisa diterima. Kemudian argumen yang kedua, an unhealthy workplace make employees exposed to mental health disorders. Nah, ini ada pokok pikiran yang kedua seperti ini. Dilanjutkan juga dengan because they are depressed. Nah, ini semuanya harus mendukung pada pokok pikiran yang disajikan. Nah, ini ada kata because. Nah, because tadi adalah kata penghubung yang merupakan causal conjunction, ya. Kemudian ada due to, ada so that, ini semuanya adalah merupakan causal conjunction. Kemudian yang ketiga argumennya, it has often been heard that employees died due to overwork. Jadi ini merupakan poin utama, pokok pikiran yang ada pada paragraf argumen ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan elaborasinya seperti ini. Jadi kalau membuat argumen, tentukan satu pokok pikiran, kemudian dilanjutkan dengan elaborasinya berupa data, fakta, ya, data atau fakta yang ada. Data diambil dari mungkin pengalaman Anda membaca, mungkin data dari hasil grafik yang disampaikan oleh sumber-sumber yang patut dipercaya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada recommendation. Di dalam sebuah teks hortatory itu yang selalu diakhiri dengan recommendation. Contohnya seperti apa? From the fact above. Nah, dari fakta di atas, dari alasan-alasan di atas dapat kita simpulkan atau menunjukkan bahwa dokter, ya, di sini doctors advise office workers to do stretching on the sidelines of work dan seterusnya. Jadi di sini recommendation-nya berupa saran. Kenapa memangnya doctors advise office workers? Nah, sarannya kepada siapa? Kepada office workers. Untuk apa? To do stretching on the sidelines of work. So that agar apa? The body bla 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 seperti itu. Jadi ini diakhiri dengan saran atau sesuatu yang harus kita lakukan sebagai pembaca atau sesuatu mungkin yang kita tidak lakukan sebagai pembaca. Now we study about the examples of analytical exposition text. The title is Why We Shouldn't Skip Breakfast. Thesis. Breakfast is the first of 3 important meals you should eat during the day. Kalau kita lihat di sini tesisnya, yang pertama, kalimat yang pertama pada tesis adalah topiknya tentang breakfast. Nah, bagaimana pokok pikirannya? Breakfast is the first of 3 important meals you should eat during the day. Nah, berarti ternyata breakfast itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, di sini penulis akan menjelaskan, memaparkan betapa pentingnya bahwa kita harus melakukan breakfast. Kemudian setelah tesis dilanjutkan dengan argumen. Jadi pada tesis penulis menjelaskan tentang kita itu nggak boleh men-skip breakfast karena breakfast itu penting dan seterusnya. Kita lihat sekarang argumennya. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa argumen itu tidak boleh satu. Kenapa? Kalau satu maka kurang meyakinkan pembaca. Paling tidak minimal, paling tidak harus lebih dari satu. Kita lihat argumennya. Breakfast is important for many reasons. Nah, ternyata breakfast mempunyai banyak hal-hal yang penting, banyak alasan kenapa breakfast itu perlu atau penting. Breakfast gives
you the energy you need to start the day. Jadi ini pokok pikiran yang ada pada paragraf argumen pertama. Ternyata breakfast give you the energy you need to start the day. Ini adalah pokok pikirannya. Dilanjutkan, coba kita lihat di sini. When you eat breakfast, you are not as hungry during the day. Ini merupakan elaborasinya, yaitu penjelasannya. Penjelasan dari apa? Penjelasan dari pokok pikiran breakfast gives you the energy you need to start the day. Nah, dijelaskan dengan elaborasinya seperti ini. Dilanjutkan, you will have more energy for school and other activities. Nah, ini elaborasinya. Kemudian, breakfast keeps your bones healthy and help you maintain a healthier weight. Nah, ini adalah merupakan argumen yang kedua. Nah, argumen yang kedua ditunjukkan juga dengan elaborasinya. If you don't eat breakfast, you might gain extra weight. Nah, ini adalah elaborasi. Jadi kalau kita membuat argumen harus juga dilengkapi dengan elaborasi. Apa itu elaborasi? Yaitu data yang mendukung, yang membuat paragraf utama pokok pikirannya itu menjadi lebih terpercaya karena ada data yang mendukung. This is because eating breakfast starts your metabolism dan seterusnya. Ini adalah semuanya elaboration. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir adalah reiteration. Reiteration terjadi pada teks analytical, berbeda dengan teks hortatory. Kalau hortatory yang terakhir diakhiri dengan recommendation, sedangkan analytical diakhiri dengan reiteration seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Apa reiteration? Reiteration di sini coba kita lihat. It's important for your family to model healthy eating behaviors and not skip meals. Jadi inilah betapa pentingnya breakfast itu. Jadi keluarga paling tidak harus menjadi model, bercontoh supaya mereka bisa sarapan semua. Jadi tanpa skip meals ya. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh alasan-alasan yang ada atau yang ditunjukkan di atas. Nah, ini adalah merupakan penjelasan ulang kenapa breakfast itu penting. If your family eats breakfast every day, the children are more likely to eat breakfast every day too. Nah, ini harus jadi model. Jadi penting, makanya di sini family itu harus bisa membuat supaya dalam satu keluarga itu tanpa nggak ada yang nggak ada yang tidak sarapan, semuanya harus breakfast seperti itu. Jadi kenapa kita itu breakfast? Karena ditunjukkan ternyata banyak sekali argumen alasannya dan seterusnya. Jadi inilah contoh dari teks analytical. Nah, sekarang waktunya kuis. Look at the picture here. There are two kind of pictures here. There is picture 1 and picture 2. From picture 1, there is someone who give the speech, and then picture 2, there is a boy and a girl who are reading the books. Coba kita perhatikan pada gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 kira-kira termasuk jenis teks yang mana? Apakah hortatory atau analytical? Demikian juga pada gambar 2. Menurut kalian jenis teks apa yang cocok berdasarkan gambar 2? Hortatory atau analytical? Berikanlah tesis, kemudian argumen-argumen Anda, kemudian diakhiri, kalau toh itu hortatory diakhiri dengan recommendation, sedangkan pada analytical diakhiri dengan reiteration. Okay guys, can you catch the point? Don't forget to like, subscribe, and share. See you, bye-bye.